Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Solo Leveling episode 10. DG kembali menyarankan agar kalian menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Di dalam perjalanan pulang, Johe mengungkapkan kalau dirinya begitu pangling dengan sosok baru Jinwoo. Jinwoo pun menjawab kalau dirinya telah melalui begitu banyak hal, dan setiap orang memiliki reaksi yang beragam mengenai dirinya. Johe lantas membenarkan pernyataan Jinwoo, padahal dia sendiri tidak terlalu banyak berubah. Johe mengakui bahwa sebagai seorang hunter dia sangat penakut. Walau sudah berusaha untuk melawan ketakutan itu, namun dirinya masih tidak berhasil. Sebagai seorang hunter peringkat B, Johe seharusnya mengikuti rate peringkat A atau B, atau setidaknya peringkat C. Tapi dengan sengaja dia malah mengikuti rate peringkat D ataupun E. Pun demikian, hal ini membuatnya bertemu dengan Sung Jinwoo, dan tanpa sadar sering menyembuhkan luka-lukanya. Awalnya dia begitu jengkel karena Jinwoo sangat mudah terluka. Namun Jinwoo tidak pernah menyerah dan selalu berhasil bertahan hidup. Menurut Johe, sorot mata Jinwoo dipenuhi dengan perjuangan demi mempertahankan hidup tersebut. Johe pun tidak akan pernah melupakan sorot mata itu di sisa hidupnya. Johe lantas mengembalikan batu kristal kecil yang sebelumnya diberikan Sung Jinwoo, dan di sini dia memutuskan untuk pensiun menjadi seorang hunter. Tentu saja hal ini membuat Jinwoo agak kaget. Johe akan pulang ke rumah orang tuanya, dan dia meminta Jinwoo mampir jika bepergian di daerah rumahnya. Jinwoo pun tersenyum sembari menerima batu kristal dari Johe. Dia berjanji akan mengabari Johe jika bepergian di daerah rumah gadis itu. Johe pun berlalu, meninggalkan Sung Jinwoo yang masih berdiri sendirian di tengah malam. Scene pun kembali beberapa saat sebelumnya, di mana Jinwoo nampak bicara berdua dengan Wo Jinchul. Jinchul tidak menyangka kalau Jinwoo bisa mengalahkan Kang Tae-sik yang memiliki peringkat lebih tinggi. Dia pun begitu yakin kalau Jinwoo telah mengalami kebangkitan kedua. Namun disinilah Jinchul memperingatkan Jinwoo agar lebih berhati-hati jika ingin hidup lebih lama. Jinchul lantas menjelaskan pada Jinwoo, dalam insiden pembantaian unit penyerang Hwang Dong-suk beberapa waktu yang lalu, korban yang berhasil selamat hanyalah Sung Jinwoo dan Yoo Jin-ho. Jinchul cukup yakin kalau adik Hwang Dong-suk yang bernama Hwang Dong-so pasti mengincar Jinwoo dan Jin-ho. Jinwoo pun cukup tersentak mendengarkan penjelasan ini, apalagi Hwang Dong-so adalah hunter peringkat S yang sangat kuat. Jinchul tidak masalah dengan apa yang terjadi di dalam dungeon. Dia hanya menjelaskan tentang poin penting dari insiden itu, di mana Hwang Dong-suk tewas dan Jinwoo keluar dengan selamat. Masalahnya, tidak ada satu hukum pun yang bisa mengekang hunter peringkat S. Mereka bisa membawa keajaiban namun juga bisa membawa malapetaka. Yang jelas Jinwoo dan Jin-ho mungkin diburu oleh monster yang paling ditakuti oleh para monster. Sebelum memasuki mobil, Jinchul pun menyarankan agar Jinwoo melarikan diri ke luar negeri bersama orang-orang yang disayanginya. Kini Sung Jinwoo memiliki satu alasan lagi untuk bertambah semakin kuat. Jika Jinwoo tidak bertambah kuat, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup. Beberapa hari kemudian, Jinwoo sedikit bingung melihat beberapa hunter kelas rendahan yang dikumpulkan Yoo Jin-ho. Ternyata mereka semua adalah anggota unit penyerang yang telah disiapkan Jin-ho agar mereka bisa melakukan raid peringkat C. Walau di antara mereka ada seorang pemabuk, orang sakit, dan gadis SMA, tapi mereka semua memiliki lisensi hunter. Si gadis SMA yang bernama Hang Son-ji pun protes karena merasa diremehkan Sung Jinwoo. Namun dia langsung diam seketika ketika Jinwoo menanyakan tentang pengalaman raidnya. Faktanya,
Han Song-yi tidak pernah melakukan raid, ditambah lagi dia hanyalah hunter peringkat E. Jinwoo pun tidak mempermasalahkan hal itu, karena yang boleh memasuki gate ini adalah dia dan Jinho saja. Ternyata Song-yi ini adalah teman sekelas Sung Jinah. Jinah pun menyadari kalau Song-yi hari ini sengaja membolos dan meninggalkan kegiatan sekolahnya. Jinho membayar semua hunter di sini sebesar 3 juta untuk setiap kali raid, dan tugas para hunter hanyalah menunggu di luar gate saja. Mereka tidak boleh menceritakan hal ini pada orang lain. Jika sampai membocorkan informasi ini, maka pelaku akan didenda 10 kali lipat dari nilai kontrak yang telah ditetapkan. Jinwoo pun menghancurkan batu rune kamuflase yang didapatkannya setelah mengalahkan Kang Tae-sik. Seketika itu juga dia langsung mendapatkan skill kamuflase tersebut. Sebelum memasuki dungeon, Jinwoo meminta Jinho melepaskan setelan zirah hitamnya karena benda tersebut sangat berat dan bisa mempersulit pergerakan Jinho. Keduanya lantas memasuki dungeon tanpa keraguan sedikit pun. Para member unit penyerang nampak bingung dan tidak percaya melihat tindakan gila kedua pemuda tersebut. Sebagian besar dari mereka pun meremehkan tindakan ngawur keduanya. Tanpa terasa 1,5 jam berlalu, para hunter pun mulai bertanya-tanya bagaimana kondisi Jinwoo dan Jinho. Tanpa disangka Jinwoo keluar dari gate dan setelahnya disusul oleh Sung Jinwoo. Semua orang pun kaget, ditambah lagi gate tiba-tiba tertutup yang menandakan kalau raid telah diselesaikan. Tanpa membuang waktu, Jinwoo meminta semuanya untuk melanjutkan raid dan pergi pada gate selanjutnya. Tugas Jinho menambang batu sihir dan kristal mana, sementara Jinwoo bertugas menghalau para monster yang mendekat. Ketika material berharga tersebut selesai ditambang, Jinwoo pun segera menjalankan kewajibannya untuk mengalahkan bos dungeon. Dan begitulah, kegiatan raid yang dikerjakan ini membuat level Sung Jinwoo meningkat berkali-kali lipat. Jinho pun begitu kagum melihat kekuatan Jinwoo yang semakin meningkat. Bertarung dengan menyembunyikan wujud benar-benar sangat efisien bagi Jinwoo. Hal ini pun didukung dengan beberapa skill baru yang benar-benar sangat berguna. Sayangnya semua skill tersebut tidak bisa dimaksimalkan karena Jinwoo memiliki mana yang sedikit. Saat itulah tiba-tiba muncul notifikasi yang menerangkan kalau Jinwoo mendapatkan quest penggantian peran yang bisa dipesan. Scene pun berpindah di gedung Guild Harimau Putih, di mana saat itu pemuda yang bernama Hyun Ki-chul memberikan laporan penting pada bosnya. Si bos pun langsung kaget setelah mengetahui kalau ada orang yang rela membayar 150 juta hanya untuk memasuki gate peringkat C. Lelaki yang bernama An Sang-min ini sadar kalau Yo Jin-ho adalah orang yang berada di balik pembelian gate itu. Menurut Sang-min, walau Jin-ho adalah putra dari pemilik konstruksi Yojin, tapi tindakannya yang telah menghambur-hamburkan uang sudah sangat kelewatan. Ketika melihat nama Sung Jinwoo pada daftar unit penyerang ini, Sang-min pun langsung sadar kalau hunter Sung Jinwoo mengalami kebangkitan yang kedua. Dia pun menjelaskan pada Ki-chul kalau Jinwoo adalah penyintas dari 3 insiden besar. Yang pertama adalah dungeon 2 lapis. Yang kedua adalah insiden pembantaian unit penyerang Hwang Dong-suk. Kemudian yang ketiga adalah insiden pembunuhan 3 napi yang dilakukan oleh petugas asosiasi hunter yaitu Kang Tae-sik. Walau banyak hunter yang terbunuh, anehnya Sung Jinwoo selalu kembali dalam keadaan hidup. Sang-min pun segera keluar kantor untuk merekrut Sung Jinwoo dan menjadikannya bagian dari Guild Harimau Putih. Namun setibanya di TKP, Sang-min dan Ki-chul jadi bingung karena ada beberapa orang yang terlihat duduk santai di depan gate. Han Song-yi pun menegur dan meminta kedua lelaki itu pergi karena bagaimanapun juga tempat ini adalah area terbatas. Sadar bahwa Jinwoo melakukan raid dan meninggalkan unitnya, Sang-min pun langsung menuruti kemauan Song-yi dan berpura-pura pergi meninggalkan TKP. Sedetik kemudian Jinwoo dan Jinho keluar dari gate. Jinwoo berencana mengambil cuti karena besok dia ada urusan mendadak. Jinho pun menyampaikan bahwa besok ada beberapa gate yang sudah dipesannya. Pun demikian, gate ini masih bisa disimpan untuk sementara waktu hingga Jinwoo siap melakukan raid kembali. Setelah menuntaskan semua raid hari itu, Jinwoo terlihat didatangi Sang-min dan Ki-chul. Sang-min pun berbasa-basi sambil memperkenalkan dirinya pada Jinwoo. Setelah itu keduanya nampak duduk-duduk santai dan ngobrol empat mata di dalam sebuah kafe. Sembari mempresentasikan Guild Harimau Putih, Sang-min mengungkapkan bahwa dirinya sedang mencari hunter baru yang bertalenta. Tanpa basa-basi dia langsung meminta Jinwoo untuk bergabung dengan Harimau Putih.
Dia juga menawarkan uang 2 kali lipat dari penawaran yang diberikan kantor konstruksi Yojin. Dia bahkan bisa mengatur berbagai persyaratan lain jika Jinwoo menginginkannya. Lelaki ini pun begitu yakin Jinwoo akan menerima penawarannya. Namun bukannya menjawab iya, Jinwoo malah menanyakan berapa harga gedung milik Guild Harimau Putih. Walau agak bingung, tapi Sang Min langsung menjawab bahwa harga gedung itu kurang lebih 50 miliar. Disinilah Sang Min sangat kaget setelah mengetahui kalau kantor konstruksi Yojin menjanjikan hadiah pada Jinwoo yaitu gedung senilai 30 miliar. Fakta ini bukanlah guyonan, apalagi Jinwoo bisa menunjukkan buktinya di hadapan Sang Min. Jelas saja Sang Min mulai bingung dan dia tidak bisa menentukan keputusan ini. Dengan nilai kontrak sebesar itu, Sang Min wajib berkomunikasi terlebih dulu dengan atasannya. Dia pun langsung menyalahkan dirinya sendiri yang terlalu terburu-buru tanpa mencari informasi tentang tawaran konstruksi Yojin pada Jinwoo. Dikarenakan negosiasi menemui jalan buntu, Jinwoo pun langsung beranjak pergi. Namun sebelum itu Jinwoo menginterogasi Sang Min tentang bagaimana caranya lelaki itu bisa menemukannya. Di sini Sang Min sangat berhati-hati setelah menyadari kalau Jinwoo memiliki skill kamuflase dan melukai wajahnya. Di dalam hatinya, Sang Min kini mengerti mengapa kantor konstruksi Yojin berani mematok harga tinggi pada Sung Jinwoo. Dia pun mengutarakan alasannya mengapa menyelidiki Jinwoo. Ditambah lagi kantor konstruksi Yojin telah memonopoli dungeon hingga membuat Guild Harimau Putih tidak bisa melatih member barunya. Sang Min melanjutkan bahwa hanya dia dan satu bawahannya saja yang mengetahui identitas Sung Jinwoo. Jinwoo sendiri tidak suka jika jati dirinya diketahui oleh banyak orang. Jika identitasnya sampai terungkap, Jinwoo akan langsung mencurigai Sang Min dan Kichul. Sang Min pun sangat memahami maksud Jinwoo dan dia akan meminta bawahannya untuk tutup mulut. Hal ini pun membuat Jinwoo tenang dan dia meminta maaf karena telah merepotkan Sang Min dengan memonopoli gate peringkat C. Namun demikian, Jinwoo tidak akan berhenti melakukan raid hingga beberapa waktu ke depan. Kondisi ini benar-benar tidak menguntungkan bagi Sang Min. Jika terus dibiarkan, maka anggota baru Guild Harimau Putih akan terlantar. Untuk itulah Jinwoo memberikan penawaran pada Sang Min, di mana dia akan menjual 3 gate peringkat C yang sebelumnya telah dipesan. Jika menolak, Jinwoo memastikan kalau Sang Min tidak akan bisa melakukan raid dalam waktu yang tidak tentu. Walau terdengar seperti ancaman, namun Sang Min langsung menanyakan berapa harga gate itu. Ketika mengetahui kalau Jinwoo menjual satu gate-nya seharga 300 juta, Sang Min pun begitu kaget. Bagaimana tidak, batu sihir dan kristal mana yang didapatkan dari gate peringkat C kurang lebih sekitar 200 juta. Dia pun langsung menawar gate itu dengan harga 200 juta. Tanpa pikir panjang, Jinwoo langsung menyetujuinya. Keduanya pun mencapai kata sepakat, dan gate itu harus dibayar Sang Min dengan harga 600 juta hari ini juga. Jinwoo lantas memberikan sebuah eliksir pada Sang Min dan membuat luka lelaki itu sembuh seketika. Setelah Jinwoo pergi, Sang Min berkata pada Kichul kalau Jinwoo adalah hunter yang lebih hebat dari perkiraannya. Pada keesokan harinya, Sang Min sangat kaget karena gate peringkat C di daerahnya sudah lebih dari cukup. Kichul pun menjelaskan bahwa selain 3 gate kemarin, kantor konstruksi Yojin tidak membeli gate yang lain. Bahkan semua gate itu seharusnya memiliki harga di bawah 70 juta. Fakta ini pun membuat Sang Min lemah seketika. Dia benar-benar mengalami kesialan. Selain gagal merekrut Jinwoo, dia juga telah tertipu. Sesaat kemudian Sang Min mendapatkan SMS dari Jinwoo. Di dalam pesan singkat itu, Jinwoo mengungkapkan kalau dia sudah tidak lagi menganggap Sang Min sebagai musuh yang menyelidikinya. Sang Min pun jadi lega setelah memahami maksud Sung Jinwoo. Dia benar-benar mengakui kekalahannya dan menganggap Sung Jinwoo sebagai hunter yang pintar dan tidak bisa diremehkan. Tapi setidaknya dia sudah mendapatkan kontak Jinwoo dan dia tidak akan kapok untuk merekrut pemuda itu lagi.